Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ade Kustinar, di channel ini. Mari kita sama-sama berlatih untuk mencari kepulihan. Oke, tetap semangat ya. Harus semangat agar apa yang kita cita-citakan insya Allah terwujud. Oke. Nah, gerakan pertama yaitu biasanya ini yang saya lakukan. Jadi stretching dari jari-jari kaki kalau untuk latihan kaki ya. Nah, ini juga untuk melatih jinjit nanti. Jadi pertama begini dulu, terus saya lakukan biasanya 3 kali 10 atau 30 kali. Sesudah stretching, nah biasanya saya melakukan berdiri. Nah, baru jinjit. Ya kalau misalnya belum mampu berjinjit sempurna, ya latihan semampunya aja. Nah, nanti lama-lama akan kuat, akan bisa. Nah, ini saya lakukan 30 kali atau 3 kali repetisi. Jinjit ini sangat berguna ya, terutama untuk ini kalau kita mau sholat tuh. Sholat kan seperti tahiyat awal, terus tahiyat akhir itu kan kakinya ditekuk. Atau juga ketika sujud itu kan kakinya ditekuk. Jadi latihan jinjit itu adalah ya salah satunya berguna untuk ketika sholat gitu. Untuk kesempurnaan sholat, ya salah satu latihannya yaitu jinjit. Selanjutnya adalah ini. Nah, ini adalah untuk melatih pertama lutut, sendi lutut. Yang kedua untuk melatih pergelangan kaki, karena pergelangan kaki juga bergerak gitu, sedikit. Ini saya lakukan 30 kali. Jadi pada prinsipnya latihan kaki itu kebanyakan saya lakukan dengan berjalan kaki ya. Berjalan kaki terus ya, sehari bisa sampai 2 kilo, kadang-kadang sekilo, 1 kilometer gitu. Nah, ini adalah gerakan untuk ke samping. Ini juga saya masih agak kurang bagus gerakannya ya. Kenapa? Karena tadi ada kaki saya agak kaki yang sakit agak ngangkang gitu sedikit. Ini adalah sengaja, ini sebenarnya apa ya disebutnya weight bearing gitu, weight bearing untuk kaki gitu kan. Kenapa? Karena antar tulang-tulang ini diaduk gitu kan. Jadi kan menumpuk gitu. Jadi belajar menumpuk ke kiri atau ke arah yang sakit. Nah, ini juga sama. Ini juga menumpuk ya, menumpuk ke kaki gitu kan. Kenapa? Karena ini adalah gerakan weight bearing. Jadi diaduk. Ini saya lakukan selama 30 kali. Nah, ini adalah gerakan membuka tutup. Nah, ini adalah saya juga belum terlalu sempurna membuka tutupnya, terutama sebelah kiri ya. Untuk kaki kiri, maaf ini kameranya terbalik, jadi gambarnya terbalik gitu. Nah, kaki kiri saya itu kan belum menutup secara sempurna gitu, buka tutupnya itu cuman baru sedikit tuh. Itu perlu dilatih lagi. Nah, untuk selanjutnya adalah gerakan melangkah. Langkah.
Gerakan ini penting untuk kita jalan ya, agar kita dalam melangkah itu tidak keserimpet, keserimpet tuh, atau kalau bahasa Sundanya ditajong gitu, atau kena benda gitu, kena benda. Biasanya kalau jalan kan kita kesangkut gitu, nyangkut di benda. Nah ini kalau dengan latihan begini, insya Allah bisa diatasi gitu, karena kita latihan untuk melangkah dengan sempurna, dengan tinggi gitu kan, tuh langkahnya. Ini saya lakukan selama 30 kali. Gerakan selanjutnya adalah begini, melangkah tapi dari samping gitu. Ini juga saya lakukan selama 30 kali. Ini juga baik untuk belajar keseimbangan gitu. Karena kan kita bertumpu pada satu kaki kanan gitu kan, kaki yang sehat sih. Hanya kaki kiri belajar untuk melangkah gitu, melangkah ke samping. Kalau misalnya belum kuat, itu ya pegangan dulu, pegangan aja ke tembok atau ke kursi atau ke tongkat, jadi agar tidak jatuh. Yang penting kita harus berlatih dengan aman, berlatih dengan bagaimana caranya menghindari dari cedera. Untuk selanjutnya saya biasanya berlatih begini ya, menendang ke samping gitu. Ini untuk keseimbangan ya, keseimbangan. Nah ini kebetulan yang saya lakukan ini kaki kiri dulu, kaki yang sakit, menendang. Alhamdulillah udah mulai tinggi tendangannya, tendangan ke sampingnya. Nah sekarang baru kaki kanan yang menendang, kaki kiri sebagai tumpuan. Nah kita kelihatan ya, ini kaki kiri saya masih kurang gitu dalam menumpunya. Kenapa? Karena kaki kanan menendangnya dengan cepat tuh, lebih cepat ini. Jadi kaki kirinya masih lemah gitu. Nanti kita perbaiki lagi. Nah untuk selanjutnya ini ke pola-pola lantai aja ya. Jadi antar ubin gitu. Belajar melangkah ke samping, kanan, kiri. Nah ini juga saya lakukan. Kenapa? Karena untuk melatih kelenturan dan kekuatan dari kaki. Karena saya biasanya kurang lentur dalam dalam kaki ini, masih dirasa kurang lentur dan kurang kuat gitu ya. Nah selanjutnya adalah kita berlatih seperti biasa, berlatih untuk bahu. Kenapa bahu itu harus selalu dilatih? Karena untuk keperluan tangan gitu ya, jari-jari tangan untuk membuka gitu. Jadi untuk membuka jari-jari tangan itu kuncinya di bahu. Bahu kuat, siku kuat, dan pergelangan kuat, maka tangan pun akan terbuka, jari-jari tangan pun akan terbuka. Jadi bahu harus dilatih setiap hari. Harus, itu hukumnya wajib bagi para stroker. Yang penting jangan menyerah, harus tetap bersemangat. Karena
stroker yang pulih adalah yang latihan gitu. Nah, ini adalah seperti biasa saya mengangkat tangan dengan kedua tangan. Inilah gerakan wajib buat saya ya. Kenapa? Karena untuk melatih kekuatan dan kelenturan dari kekuatan dan fleksibilitas di bahu ya. Karena kan ketika stroke itu bahu menjadi beku atau disebutnya project shoulder gitu. Nah, salah satu untuk mengatasinya yaitu dengan gerakan ini. Nah, ini adalah gerakan untuk mendorong ke belakang. Jadi ada kalanya kita para stroker itu luasan gerak ke belakang bahu itu sempit gitu. Nah, salah satu caranya itu dengan latihan ini, gerakan ini. Jadi untuk supaya ke belakang itu gerakannya lebih bagus, lebih luas. Selanjutnya adalah gerakan seperti ini, ke samping, diayun gitu. Ini sangat bagus ya gerakan ini. Kenapa? Karena kalau kita melakukan gerakan ini sepertinya kuncian-kuncian yang ada di belikat itu lepas gitu. Jadi sehingga luasan gerak dari bahu itu lebih luas. Cobalah gerakan ini. Ini gerakan yang sangat bagus untuk membuka kuncian-kuncian di bahu dan belikat. Saya saja melakukan gerakan ini sudah 3 bulan, alhamdulillah. Jadi lebih luas gitu dalam gerakan bahu, terutama untuk gerakan ke samping. Selanjutnya saya melakukan gerakan seperti angka 8. Ini untuk untuk memperoleh gerakan yang lebih luas dan untuk memperoleh gerakan yang lebih luas dalam menggerakkan bahu ya, terutama untuk rotasinya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.